يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang mukmin pun ketika mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, melainkan mereka merasakan di dalam jiwa dan raganya bertambah keimanan mereka kepada Allah dan juga ketakwaan mereka, serta bertambah pula kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak, ikhwatul Islam? Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah kampung keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Artinya itu merupakan di antara kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang datang ke kota Madinah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka dengan kata iman. Artinya barang siapa yang datang ke kota Madinah berarti mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan innal imana la ya'rizu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Karena memang semua yang datang ke kota Madinah landasannya adalah karena iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang lain. Semua tujuan kita datang ke kota Madinah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, tempatnya orang-orang yang beriman. Karena memang di sini adalah markaznya orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan yang ada dengan senantiasa melakukan ibadah dan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki salah satu nama yang indah yang dikenal dengan Nabiur Rahmah, seorang nabi yang betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangatlah banyak sekali. Terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan dan juga hadis-hadis yang menyatakan bagaimana sayang dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dan di antara salah satu bentuk cinta Nabi kepada kita bersama adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Sesungguhnya setiap para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia, di antara salah satu bonus yang Allah berikan kepada mereka, tidaklah mereka berdoa kecuali Allah pasti akan kabulkan doa untuknya. Dan doa di sini, ikhwatul Islam, maknanya adalah doa untuk kebutuhan mereka pribadi. Karena memang tidak ada umat atau tidak ada para nabi dan para rasul kecuali mereka pasti akan mengharapkan bagaimana keimanan daripada kaumnya, umatnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bonus dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Kalau ada kebutuhan yang mereka minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap para nabi
Dan para rasul yang tadi dijanjikan doanya dikabulkan, mereka sudah meminta kepada Allah dalam kehidupan dunia. Artinya mereka sudah mengambil jatahnya, mereka sudah mengambil bonusnya, mereka sudah mengambil doa tersebut. Mereka berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doanya. Satu-satunya yang belum mengambil doa tersebut adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Doa yang tadi dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan dunia, aku tidak mengambilnya sekarang. Kalau seandainya Nabi mengatakan, ya Allah jadikan kota Madinah terbuat dari emas, maka Madinah akan terbuat dari emas. Ya Allah berikan kepadaku rumah ibarat istana, Allah berikan kepada Nabi rumah ibarat istana. Tapi bagaimana keadaan Nabi SAW? Apakah Nabi SAW pernah meminta kekayaan untuk dirinya? Apakah Nabi SAW hanya memikirkan dirinya? Tidak. Nabi yang paling banyak memikirkan umatnya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Orang yang paling sibuk adalah Rasulullah SAW. Di dunia Nabi sibuk mengurus kita sebagai umatnya, mendoakan umatnya. Tidak ada yang terbaik kecuali Nabi simpan untuk umatnya. Salah satunya ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku simpan doaku. Tidak aku minta di dunia, tapi aku simpan, aku tabung nanti di akhirat. Kemudian dikala doa Nabi ditabung di akhirat, apakah doa ini untuk Nabi SAW? Tidak. Syafa'atan li ummati. Yang mana doa ini? Aku minta kepada Allah berubah menjadi syafaat, dan syafaat itu akan didapatkan oleh semua umat Nabi SAW. Liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Syaratnya hanya satu saja. Apabila mereka bisa melaksanakan syarat ini, maka semua umat Nabi pasti mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan itulah pembahasan kita sebelumnya, ikhwatul Islam. Bagaimana Allah muliakan Nabi SAW, bagaimana kita meminta syafaat kepada Allah melalui Nabi SAW. Dan salah satunya adalah syafaat Nabi kepada umatnya. Dan salah satu yang menyebabkan Nabi bisa memberikan syafaat karena tabungan Nabi SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan syafaat ini akan didapatkan bagi siapa? Liman mata walam yusyrik billahi syai'a. Bagi mereka yang meninggal dari umat Nabi dan mereka tidak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Artinya apabila ada seorang hamba yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, maka mesti bagi mereka untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dan kita ulang kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih berkaitan dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, yang kemarin kita telah menyebutkan beberapa sifat dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang bisa kembali mengulang bagaimana sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemarin banyak sekali kita sebutkan di antara sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan 5 atau 6 lah sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang masih ingat? Silakan. Yang pertama, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih, bukan seperti, lebih putih daripada susu. Baik. Kayu-kayunya gayung, baik, gayungnya atau alat untuk meminumnya, gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian dia merupakan cabang daripada Al-Kautsar. Dia adalah cabang daripada Kautsar. Baik, yang lain. Ya. Yang itu merupakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dia barang siapa meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Barang siapa yang bisa meminumnya tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Yang lain.
Apalagi sifatnya? Panjang dan lebarnya sama seperti kita atau lebih bagi kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan. Yang pertama kali meminumnya adalah ya pasti umat Nabi, karena memang ini adalah telaga untuk umat Nabi SAW. Yang pertama kali meminumnya adalah Rasulullah. Rasulullah untuknya Kautsar. Yang pertama kali meminumnya adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang Yaman, atau yang kita kenal dengan orang-orang Ansar, karena orang-orang Ansar itu berasal dari daerah Yaman. Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara sifat telaga Nabi SAW yang kita harus kembali mengulangnya, karena telaga ini merupakan awal daripada kebangkitan dikala Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita setelah kita mengalami atau melewati yang namanya alam barzakh. Dan kemarin kita menyebutkan hadis Nabi SAW, karena telaga Nabi SAW, Nabi mengatakan, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Artinya mimbar yang itu merupakan batasan daripada raudhah, itu berada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi SAW yang itu merupakan batasan daripada raudhah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kemudian bukan sampai di situ saja ikhwatul Islam, ada hadis yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan, inna mimbari, sesungguhnya mimbarku, ala tur'atin min tura'il jannah, sesungguhnya mimbarku ada terdapat di pintu di antara pintu-pintu surga. Wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah, dan di antara mimbarku dan kamarku, kata Nabi SAW, adalah taman di antara taman-taman surga. Di hadis yang pertama Nabi SAW menyebutkan di antara rumahku. Di hadis yang kedua Nabi mengatakan di antara kamarku. Kemudian hadis yang ketiga, mimbari, mimbarku, kata Nabi SAW, ala tur'atin min tura'il jannah, terdapat di depan atau di pintu-pintu surga. Maknanya ikhwatul Islam, awal dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertemu dengan haudun Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan telaga Rasulullah SAW. Dan akhir daripada perjalanan kita bisa jadi surga atau bisa jadi neraka. Dan setelah surga atau neraka ikhwatul Islam, maka di sana itulah tidak ada lagi yang namanya kehidupan kecuali kehidupan al-abadiyah. Bisa jadi di dalam surga untuk selama-lamanya, ataupun berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena riwayat yang sangat banyak sekali. Dan di antara salah satunya adalah riwayat yang paling masyhur. Ketika penduduk surga mereka masuk ke dalam surga, dan penduduk neraka mereka sudah berada di dalam api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil yang namanya kematian. Yang namanya mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu ikhwatul Islam, kita tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Tapi nanti di akhirat dia akan berwujud. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian ini berbentuk kabash atau berbentuk seekor domba. Kemudian maka kematian itu setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya dipanggillah penduduk surga, wa ya ahlal jannah, wahai kalian penduduk surga. Maka penduduk surga mereka melihat semuanya tanpa terkecuali. Kemudian mereka merasa takut. Mereka takut kalau seandainya nanti mereka dikeluarkan dari surga setelah mereka merasakan bagaimana nikmatnya. Begitu juga dipanggil penduduk neraka. Ketika penduduk neraka dipanggil, wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, semua mereka keluar atau melihatnya sesuai dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dipanggil ikhwatul Islam, maka masih ada secercah harapan dari mereka. Mereka masih berharap semoga mereka bisa dikeluarkan darinya. Karena kita harus tahu ikhwatul Islam, bahwa surga dan neraka, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan orang yang paling mewah kehidupannya di dunia, orang yang paling mewah, yang paling kaya, yang paling sempurna hidupnya di dunia. Kemudian nanti di akhirat, maka mereka dicelupkan satu celupan saja ke dalam api neraka, satu celupan saja. Kemudian Allah pun bertanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Maka dia pun mengatakan, demi Allah, tidak pernah aku merasakan kenikmatan sedikit pun.
padahal dia adalah orang yang paling mewah hidupnya dalam kehidupan dunia. Begitu juga ikhwatul Islam, orang yang paling sengsara di dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan di dalam surga, satu celupan sibrah. Kemudian setelah dicelupkan dalam kehidupan atau di dalam surga, maka Allah pun bertanya kepada dirinya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sebelumnya? Padahal dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Maka dia pun mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Begitulah surga dengan neraka ikhwatul Islam. Makanya seorang mukmin, mereka harus mengetahui bahwa dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin. Kita di dunia bukan untuk bermewah-mewahan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, atau bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang Allah berikan, tidak. Tapi tujuan kita di dalam kehidupan dunia adalah beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ibarat penjara bagi seorang mukmin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin. Sesungguhnya dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena mereka terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali melakukan salat siang dan malam. Kemudian mereka harus menjaga pandangannya. Kemudian mereka harus berpuasa, harus bersedekah, harus melakukan kebaikan, harus menanggalkan kemungkaran. Mereka diikat dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah mereka dipenjara dalam kehidupan dunia. Sedangkan bagi seorang yang bukan mukmin, wa jannatul kafir, sedangkan bagi mereka yang tidak beriman, dunia ini ibarat surga. Silakan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak ada halangannya, tidak ada hambatannya, tidak ada aturannya. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengan mudah melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dalam kehidupan dunia. Sedangkan kita ikhwatul Islam tentunya tidak demikian. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis yang luar biasa ini, didatangkan orang yang paling sengsara dalam kehidupan dunia, kemudian dicelupkan satu celupan di dalam surga. Maka dia pun ditanya, apakah pernah engkau merasakan kesengsaraan? Seketika itu juga dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang sengsara. Artinya iya, kita bersabar dalam kehidupan dunia. Dan bersabar itu ikhwatul Islam terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan terlepas daripada 3 perkara. Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita datang ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki, kita sabar duduk di dalam Masjid Nabawi, kita sabar mengaji, kita sabar berdoa, kita sabar berzikir. Di mana orang mereka sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, kita sabar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga kita sabar di dalam menerima semua ketentuan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka itulah yang disebut dengan sabar. Karena kesabaran kita tidak lebih daripada 60 tahun sahaja, atau 70 tahun, maksimal 80 tahun. Sebagaimana hadis Nabi yang telah kita sebutkan sebelumnya, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun saja. Makanya ikhwatul Islam, Nabi Ayyub alaihi salam, kita lihat Nabi Ayyub yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub itu ikhwatul Islam, dia adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terhadap keluarganya, nikmat terhadap keturunannya, nikmat terhadap harta bendanya. Suatu ketika semua nikmat yang ada pada dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya meninggalkan dirinya, anak-anaknya dipanggil oleh Allah semuanya. Kemudian hartanya hilang seketika, semuanya. Kemudian dirinya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tidak pernah ada duanya. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, satu-satunya yang bersama Nabi Ayyub adalah istrinya. Maka istrinya ini karena sekian lama bersama Nabi Ayyub alaihi salam, bersabar dalam ujian yang begitu berat. Harta tidak ada, keturunan sudah meninggal, istri juga sudah pergi kecuali satu. Dan di dalam dirinya ada penyakit yang luar biasa, semua musibah ada pada dirinya. Kemudian setelah berjelang kurang lebih 7 tahun dia merasakan yang demikian, maka istrinya mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan semuanya. Apa kata Nabi Ayyub alaihi salam? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudah sekian lama kita diberikan nikmat. Karena 70 tahun lamanya Allah berikan kepada mereka nikmat. Kemudian Allah uji 7 tahun saja, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ingin menjadi hamba yang betul-betul bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena istrinya selalu meminta, maka barulah di sana Nabi Ayub mengangkat kedua tangannya, dan di saat itu juga Allah kabulkan semua doa-doanya. Tadi ujian yang Allah berikan kepadanya sekarang berubah menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Artinya ikhwatul Islam, begitulah seorang mukmin. Mukmin itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin pasti mereka harus bersabar dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana seorang mukmin juga mereka harus bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Itulah seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena ada yang ingin kita cari, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikhwatul Islam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi mendapatkan surga yang luasnya daripada langit atau lebih luas daripada langit dan bumi. Pernah terjadi perang Uhud ikhwatul Islam. Ketika terjadi perang Uhud, ada yang menyebutkan perang Badar. Maka di antara salah satu bentuk Nabi memberikan motivasi kepada para sahabatnya, Nabi SAW menyebutkan bagaimana keindahan surga. Dan surga itu tidaklah didapatkan kecuali dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Dan salah satunya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah, agar kalian dengannya mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi? Maka Nabi mengatakan iya. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kalau seandainya aku berjihad di jalan Allah, Allah akan masukkan diriku ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan iya. Ya Rasulullah, apakah surga untukku lebih luas daripada langit dan bumi? Nabi juga mengatakan iya. Maka ketika dia mengatakan, bertanya kepada Nabi SAW, di saat itulah ikhwatul Islam, dia sedang makan kurma. Kemudian ada beberapa butir di tangannya. Dia mengatakan, kalau aku masih memakan kurma ini, terlalu lama jaraknya diriku dengan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Akhirnya dia buang kurmanya, dia maju berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadi salah seorang yang menjadi syuhada. Karena dia termotivasi dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwatul Islam, seorang mukmin ketika mereka beribadah kepada Allah mengharapkan surga dan takut akan api neraka, itulah yang harus mereka lakukan. Karena Nabi melakukan perkara yang sama. Ada salah seorang sahabat dikala mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menginginkan surga dan aku takut kepada api neraka. Apa kata Nabi di belakangnya? Haulaha nudandin. Seputar inilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, supaya kita masuk ke dalam surga. Ya Allah mudahkan urusanku, lancarkan urusanku, kemudian tutup kesalahanku. Apa tujuannya? Untuk masuk ke dalam surga. Jadi apabila ada seorang mukmin ketika mereka beribadah kepada Allah dan mereka menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau itulah yang Nabi perintahkan kepada kita sebagai umatnya. Haulaha nudandin. Seorang muslim, mereka tidak akan pernah tinggal di dalam doanya meminta surga dan takut akan api neraka. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan di ikhwatul Islam, apabila ada seorang mukmin dalam satu hari mereka mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku meminta kepadamu surga. 3 kali dia mengatakan kalimat ini, ya Allah aku ingin surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah berikan kepadaku surga. Apa kata surga? Surga langsung yang berbicara, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Kemudian sambungan hadis ini, apabila ada seorang mukmin mereka mengatakan, ya Allah lindungi diriku dari api neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali dia mengucapkan kalimat ini, maka neraka mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari diriku. Sehingga seorang mukmin ikhwatul Islam, setiap kali mereka berdoa, setiap hari mereka tidak boleh melupakan meminta kepada Allah akan surga dan takut akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin. Seputar itulah permintaan seorang mukmin, di mana mereka senantiasa meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka takut akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mimbar Nabi yang ada di dunia yang sudah terbakar nanti akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berada dalam kehidupan akhirat. Diawali dengan telaga, diakhiri dengan surga.
Makanya hadis yang pertama kita mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku, karena telaga adalah awal di mana kita berjumpa dengan alam akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya, inna mimbari ala turatin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku ada di depan telaga, sesungguhnya mimbarku ada di depan surga Allah Azza wa Jal, ada di depan pintu-pintu surga Allah Azza wa Jal. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Bukankah sebelumnya kita mengatakan bahwa di antara makna raudhah, raudhah itu kenapa diartikan dengan raudhah? Salah satu artinya raudhah disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, karena siapapun yang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan akan mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pula lah Nabi mengatakan, inna mimbari ala turatin min tura'il jannah. Mimbar Nabi yang itu merupakan batasan daripada surga. Apabila ada orang yang beribadah di sana, seolah-olah pada ujungnya mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Nabi SAW mengatakan, artinya seorang mukmin, perjalanan akhir yang akan mereka tempuh adalah surga Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti mereka masuk ke dalam surga, pasti. Dan yang memastikan adalah Nabi SAW. Walaupun sebelumnya mereka melakukan perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu melelahkan, tapi ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam beberapa hadis yang kita sampaikan ini ikhwatul Islam, mimbar Nabi yang tadi berada di dunia, maka itu pula lah mimbar Nabi yang ada di akhirat sana, dan dia akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan kepada umatnya, dan di antara salah satunya adalah dengan syafaat sampai mereka diantarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ikhwatul Islam. Yang pertama, perjalanan kita di akhirat, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tidak menggunakan sendal. Sebagaimana kita dulu dilahirkan, seperti itu pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya, maka Nabi SAW memanggil kita, karena semua yang dibangkitkan mereka akan merasa kehausan. Dan hadiah pertama dari Nabi kepada kita bersama adalah telaganya. Man syaribaha lam yazma' abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, maka mereka tidak akan pernah bisa merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, maka kita pun dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kita dikumpulkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, di mana bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain, yang berwarna putih seperti perak warnanya. Maka disitulah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamanya? Lebih daripada 50.000 tahun lamanya. Kemudian dikala kita berada di sana, maka kita tidak tahan, matahari didekatkan, jaraknya 1 mil. Maka kita mencari Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Mencari Nabi Nuh tidak bisa. Mencari Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Mencari Nabi Musa juga tidak bisa. Mencari Nabi Isa juga tidak sanggup. Dan pada akhirnya kita mencari Nabi SAW, dan di saat itulah Nabi mengatakan ana laha. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar manusia disegerakan bagaimana keadaan berikutnya, maka di saat itulah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, hisab itu terbagi kepada dua. Yang pertama namanya ardun. Ardun itu artinya orang yang dibacakan amalan catatannya dari awal, mulai dia balik sampai dia meninggal. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membacakan semua amalan catatannya, maka Allah tutup, dan Allah mengatakan, hari ini aku akan ampunkan dosamu. Karena memang seorang mukmin ikhwatul Islam, agar kita bisa diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya semua umatku mu'afa, umatku kesempatan bagi mereka dimaafkan sangat banyak, illal mujahirin, kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Dan kita tahu di antara sifat manusia, semua kita pasti berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada yang tidak berdosa, itu bukan manusia namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian itu berdosa siang dan malam.
Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku adalah zat yang mengampunkan dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaklah kalian senantiasa minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosa kalian. Artinya manusia mereka pasti bersalah, dan Allah tahu kalau kita pasti bersalah. Namun bukan berarti Allah tidak mengampunkannya selama kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ikhwatul Islam, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaklah mereka menutupinya, jangan memamerkan kesalahan yang mereka lakukan. Karena harapan mereka yang menutup kesalahannya akan mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa, umatku semuanya akan dimaafkan, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang berterang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Orang yang sengaja terang-terangan melakukan dosa dan maksiat itu sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena maksiat yang dia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi akan diwariskan kepada orang lain, sehingga namanya adalah dosa jariyah, dosa yang akan tersebar dan akan dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, dan dialah penyebabnya. Makanya ikhwatul Islam, kita tahu ada yang namanya amalan kebaikan jariyah, ada pula namanya keburukan jariyah. Ada kebaikan yang jariyah, ada keburukan jariyah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan tentang keburukan jariyah, orang yang pertama kali melakukan keburukan, apabila keburukannya ditiru oleh orang lain, dan orang lain tidak mungkin menirunya kecuali karena dia menampakkan keburukan tersebut, maka dia akan senantiasa menyandang dosanya sampai hari kiamat. Nabi mengatakan, anak Adam pernah melakukan pembunuhan. Ada dua orang anak Adam, yang satu dibunuh, yang satu membunuh, terlepas daripada namanya. Kemudian apa kata Nabi? Tidaklah terjadi pembunuhan di dunia kecuali semua dosanya mengalir kepada anak Adam yang tadi membunuh saudaranya, karena dialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan di dunia. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam, misalnya di kampung kita, di daerah kita adalah daerah yang sudah bagus, sudah jauh dari maksiat. Tiba-tiba ada orang yang kembali membongkar maksiatnya. Nah, kemudian orang kampung ikut dengan maksiat tersebut, maka siapa yang memulainya, maka dosanya akan mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Makanya ada namanya kebaikan jariyah, sedekah jariyah, amalan jariyah, namun ada pula yang namanya keburukan jariyah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, semua umat Nabi bisa dimaafkan selama mereka tidak berterus terang di dalam melakukan dosa. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, sebagaimana kita menyembunyikan kesalahan dan dosa, maka begitu pula kita menyembunyikan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menutupnya, maka hamba tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan dia pun tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu yang dinamakan dengan ardun. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, ada namanya hisab. Ada namanya hisab, ada namanya ardun. Ardun telah kita jelaskan. Sedangkan hisab itu artinya orang yang betul-betul diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, kemarin kita menyebutkan seorang mukmin, ketika mereka ditanya oleh Allah, mereka mengatakan, "Iya ya Allah, aku akui. Aku mengakui aku melakukannya. Ya Allah, iya itu adalah kesalahanku. Ya Allah, itu merupakan dosa yang aku lakukan." Seorang mukmin, setiap kali mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Wahai fulan bin fulan, apakah kamu melakukan ini dan itu, di waktu ini, di waktu itu?" Maka dia dengan mudah mengatakan, "Ya Allah, aku akui semuanya." Sehingga ikhwatul Islam, ada sebuah doa yang tidak boleh seorang mukmin kecuali mereka harus menghafalnya. Melatih lisan kita untuk mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan, atau yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu artinya induk daripada istighfar semuanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku semua nikmat yang kau berikan itu berasal darimu, dan aku juga mengakui semua dosa yang aku lakukan karena diriku. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunkan dosaku, karena tidak ada orang yang bisa mengampunkan dosa kecuali dirimu. Maka itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Oleh karenanya ikhwatul Islam, seorang muslim, seorang mukmin, mereka wajib menghafal doa ini, disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita tidak hafal ikhwatul Islam, bisa nanti kita cari di dalam zikir pagi dan sore, atau zikir-zikir yang lainnya.
atau kita tulis di internet namanya doa pemimpin daripada segala istighfar, atau di dalam bahasa Arabnya Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada kalimat-kalimat istighfar. Dan itulah sifat seorang mukmin. Mereka selalu mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan mereka yang tidak mukmin, baik mereka yang fasik, baik mereka yang munafik, baik mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan juga dihisab oleh Allah. Tapi hisab mereka berbeda dengan hisab seorang mukmin. Hisab seorang mukmin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar keburukannya. Ketika dia menutup kesalahannya di dunia, Allah pun akan tutup kesalahannya di akhirat. Sedangkan seorang yang tidak beriman, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang ingkar kepada Allah, maka setiap kali Allah bertanya kepadanya, dia mengingkarinya. Wahai fulan bin fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia langsung mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah melakukannya. Setiap kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan bin fulan, tidakkah kamu dulu pada waktu ini di tempat ini melakukan ini? Maka dia selalu mengingkarinya. Dia ingkari. Dia mengatakan, aku tidak melakukannya ya Allah, aku tidak melakukannya. Karena memang di antara sifat seorang yang fasik atau munafik atau mereka yang ingkar kepada Allah, mereka tidak pernah kecuali mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menyandarkan nikmat kecuali kepada dirinya, atau mereka tidak pernah mengakui kesalahannya, sehingga nanti di akhirat dikala dia ditanya, maka dia mengingkari semuanya. Ketika dia mengingkari semuanya, apa yang terjadi? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menutup mulut yang pendusta ini. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini kami akan kunci mulutnya. Kenapa? Mulut ini mulut pendusta. Di dunia dia berdusta, di akhirat dia juga berdusta. Supaya dia tidak lagi berdusta, Allah tutup mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangannya, yang bersaksi adalah kakinya, yang menjadi saksi atas terhadap apa yang dia lakukan adalah anggota tubuhnya. Makanya di dalam surah Yasin, di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini. Allah berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam neraka atau mereka yang berdusta sebelum mereka dihisab oleh Allah, karena hisab itu adalah azab. Sehingga ikhwatul Islam, Allah mengunci mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang demikian. Tadi dalam surat Yasin, kita mungkin semua kita hafal surat Yasin ayat 65. Nanti kita bisa cari sendiri. Kemudian juga begitu juga di dalam surat Fussilat, wa yauma nahsyuru a'da'ullah, ketika Allah mengumpulkan musuh-musuhnya, mereka-mereka yang tidak beriman di dunia atau mereka yang ingkar, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya, kemudian anggota tubuhnya yang bersaksi. Ketika anggota tubuhnya bersaksi, maka dia tidak lagi bisa lari dari ketetapan dan ketentuan serta catatan yang telah Allah berikan. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dua ini di dalam surah Al-Insyiqaq. Semua kita hafal juz 30 atau pernah kita membacanya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka yang diberikan catatan amalan dari kanan, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang yasir. Hisab yang yasir itu adalah hisab yang sangat mudah sekali. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan hisab bagi Allah itu mudah. Makanya hisab itu yang Islam bagi seorang mukmin hanya antara asar sampai maghrib saja. Sedangkan bagi seorang yang kafir, hisaban asira, yaitu hisab yang begitu sulit. Semuanya didetail, secara detail disebutkan kepadanya semua kesalahan yang pernah dia lakukan, dan tidak satu pun yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u. Apa sambungan ayatnya? Fasawfa yad'u, apa arti subura? Maka dia akan mengatakan, celaka diriku, celaka diriku. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Maka dia akan dicampakkan ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala, karena dulu dia berbahagia di dunia. Sebagaimana hadis Nabi, karena seorang yang tidak beriman, dunia ini ibarat surga bagi mereka. Mereka bebas melakukan apa saja. Sedangkan seorang mukmin, dunia ini adalah ibarat penjara. Kemudian ikhwatul Islam, setelah hisab, yang pertama namanya ardun, yang kedua namanya hisab. Dan hisab itu ikhwatul Islam,
hisab ada sebahagian mukmin atau ada sebahagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan karunia dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi, akan ada di antara mereka yang tidak melewati hisab, dan mereka juga tidak diazab. Karena orang yang dihisab pasti diazab, tapi orang yang tidak dihisab maka mereka tidak akan diazab. Artinya jalan mereka itu dari dibangkitkan oleh Allah menuju surga begitu sangat mudah. Tapi jumlahnya tidak banyak. Jumlah mereka hanyalah 70,000. 70,000 itu artinya 70,000 orang sahaja. Kalau 70,000 ikhwatul Islam itu jumlah banyak atau sedikit? 70,000 banyak atau sedikit? Terlalu sedikit ikhwatul Islam. Kalau 70,000 saja itu sudah habis diambil jatahnya oleh para sahabat Nabi. Belum lagi generasi berikutnya. Kita ini generasi keberapa kita tidak tahu. Bisa jadi kita generasi ke-32 atau ke-30 atau ke-35. Dan itulah generasi kita. Sedangkan generasi pertama, generasi sahabat yang akhirnya ada 120 Hijriah. Kemudian generasi berikutnya generasi tabi'in, akhirnya adalah 180 Hijriah. Kemudian berikutnya adalah generasi atba'ut tabi'in, akhirnya adalah pada tahun 220, ada yang mengatakan 240 Hijriah. Sekarang kita tahun 1445 Hijriah. Kalau dibuat generasi, kita generasi ke-35, habis jatahnya. Hanya 70,000 saja. Tapi alhamdulillah di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, Nabi mengatakan dalam setiap 1,000 dari 70,000, dalam setiap 1,000 dari 70,000 maka ditambah lagi 70,000. Ayo yang ahli matematika, berapa jumlahnya? Hadis yang pertama ikhwatul Islam, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, jumlahnya hanya 70,000. Kemudian 70,000 dibandingkan dengan umat Nabi terlalu sedikit. Kemudian ditambah lagi dengan hadis yang kedua, dalam setiap 1,000 dari 70,000 ini, setiap 1,000-nya itu dikalikan lagi 70,000. Berapa jumlahnya? Siapa yang pertama kali bisa jawab? 4 miliar 900 juta. Berapa Ustaz? 4 miliar 900 juta. 4 miliar? 900 juta. Banyak sekali Ustaz ya? Iya, Ustaz. Karena itu kalkulator. Kalkulator, berarti kalkulatornya salah Ustaz. Baik. Yang lain? Ini yang pertama, silakan. 49 juta. 9 juta. Betul atau salah? Sepertinya salah ya. Taib siapa lagi yang tadi menjawab? Itu yang pertamanya. Taib berapa? 450 juta, lebih banyak lagi ya. Taib, alhamdulillah masih salah. Taib, terakhir kita dahulukan yang tua ya nak ya. Taib berapa? 4 juta 900. Nah, ini hadiahnya. Ini kitabnya Perjalanan Akhirat ya, Hakikat Akhirat. Semoga memberikan manfaat. Dengan syarat harus dibaca. Hanya 700 halaman saja. Berapa hari membacanya? 3 hari cukup? 4 hari lah ya. Pokoknya sebelum pulang sudah tamat ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, berarti ikhwatul Islam jumlahnya adalah kurang lebih 5 jutaan, 4 juta 900. Nah itulah artinya mereka yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, begitu jumlahnya. Tapi ada lagi hadis yang berikutnya. Karena 5 juta, 4 juta 900 kurang lebih 5 jutaan. Itu banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kalau dibandingkan untuk umat Nabi, sedikit. Karena umat Nabi itu miliaran. Sekarang saja kaum muslimin berapa jumlahnya? Ada yang menyebutkan 2 miliar. Kaum muslimin 5 juta terlalu sedikit. Maka ada hadis yang ketiga. Apa hadis yang ketiga? Wasalasun min hasayati Rabbi, dan 3 cidupan dari cidupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mengambil makhluknya, hambanya, yang nanti apabila mereka termasuk orang yang diambil oleh Allah, dan kita tidak tahu berapa yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla. 3 cidupan itu tiga golongan atau 3 kelompok diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semuanya
adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan kita ikhwatul Islam, bisa mungkin kita masuk di dalamnya. Syaratnya sedikit saja. Yang pertama, agar kita bisa termasuk orang-orang yang tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kalau sudah tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk surga. Syarat yang pertama, humul ladina la yatatayyarun. Yang pertama itu adalah mereka yang tidak tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kata-kata tayr. Tayr itu artinya burung. Dulu orang-orang musyrikun, ketika mereka ingin pergi bersafar, maka mereka harus mengambil burung. Itu contoh ya. Nanti bisa kita kiaskan kemana saja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika burung ini diambil, maka diterbangkan. Apabila terbangnya ke kanan, itu tanda baik. Apabila terbangnya ke kiri, tanda buruk. Kalau tanda baik, mereka safar. Kalau tanda buruk, mereka tidak safar. Kalau terbangnya lurus, maka diulang lagi. Berarti tidak baik, tidak buruk. Itu namanya tatayyur. Dan itu bisa kita kiaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ada binatang ini di rumah, berarti ini adalah pertanda malapetaka. Itu tatayyur namanya. Oh, misalnya ada keris ini di rumah, kalau membawa ini berarti membawa keberuntungan. Tatayyur namanya. Oh, ada jimat ini, kalau kita pakai jimat ini maka kita akan beruntung. Tatayyur namanya. Oh, misalnya ada angka 4, angka 4 itu adalah angka pembawa sial. Tatayyur namanya. Semua yang dikiaskan dengan contoh-contoh yang tadi kita sebutkan di ikhwatul Islam, kalau kita pernah melakukannya, maka kita cancel dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Sehingga itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Tatayyur itu artinya mereka yang pesimis, mereka yang tidak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya di kampung kami. Ini di kampung kami ya, bukan di kampung kita. Di kampung kami. Contoh misalnya ada burung hantu. Kalau ada di rumah, berarti pertanda ada yang mati. Itu di kampung kami. Di kampung lain lebih parah lagi. Itu contoh misalnya. Contoh yang berikutnya, apabila ada pohon ini tumbuh di rumah, maka ingatlah alamat rumah ini akan menjadi rumah yang akan nanti ditinggalkan oleh keluarganya. Misalnya kalau nikah di bulan ini, maka bulan ini adalah bulan pembawa sial. Kalau misalnya melakukan ini di bulan ini, maka bulan ini adalah bulan di bawah pembawa keberuntungan. Semua kalimat-kalimat seperti ini, itulah namanya tatayyur. Tatayyur itu artinya mereka menggantungkan kepada sesuatu yang dilihat, kepada sesuatu yang didengar, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengannya sudah bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena apabila kita beranggapan demikian ikhwatul Islam, misalnya contoh, kalau ada yang menikah, maka mereka tidak boleh melewati jembatan ini, karena jembatan ini ada penjaganya. Itu tatayyur namanya. Tatayyur apabila kita pernah melakukan itu yang demikian ikhwatul Islam, maka minta ampunlah kepada Allah. Karena apabila kita masih berkeyakinan, maka kita cancel dari mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Artinya kita akan melalui proses yang panjang di akhirat, karena kita tidak menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itulah para ulama sebelumnya Nabi SAW, semua jimat tangkal, misalnya ada namanya orang yang berdagang, bagaimana supaya dagangnya laris, maka ada namanya jimat 1000 dinar. Atau misalnya bacaan ini dari mana? Kita tidak tahu bacaannya. Apabila kamu menggantungkan bacaan ini di tempat dagangan, maka daganganmu akan laris. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, Engkau ada zat yang memberikan rezeki, berikan kepadaku rezeki agar daganganku laris. Kenapa harus kepada tulisan? Kenapa harus kepada jimat? Kenapa harus kepada mantra? Kenapa kepada ini ikhwatul Islam? Itu semuanya termasuk kepada tatayyur. Tatayyur itu artinya kita sudah mulai menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin di antara sifatnya mereka betul-betul menggantungkan diri kepada Allah. Ada sebuah kisah ikhwatul Islam, walaupun kisahnya adalah agak sedikit lemah, tapi ini mungkin bisa dijadikan pelajaran. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, dikala Nabi Ibrahim dibakar ikhwatul Islam, dan dia tidak bisa dibakar kecuali dengan menjadiq, karena apinya terlalu besar. Api yang terlalu besar di dunia ada dua. Yang pertama api yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim, dan yang kedua api yang disebutkan oleh Allah dalam kisah Al-Ukhdud. Surat Al-Ukhdud, kita tahu surat Al-Ukhdud di dalam juz 30. Kemudian di kuadran Islam, api terlalu besar sehingga Ibrahim tidak bisa dibakar kecuali dengan menjanik. Menjanik itu artinya ibarat ketapel besar, kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim di sana. Kemudian datanglah malaikat, wahai Ibrahim, alaka hajah?
apakah engkau punya hajat? Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepadamu tidak. Padahal malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada Allah iya. Maka di saat itulah Allah mengatakan, qulna, kami mengatakan, kami qulna ya naru kuni barda, wahai api, jadilah kamu menjadi dingin. Dan bukan dingin saja, karena dingin itu juga bagian daripada azab. Karena azab itu dua, yang pertama dengan panas, yang kedua dengan dingin. Panas dan dingin itu adalah percikan dari api neraka. Karena api neraka itu mereka berkelahi di dalamnya. Maka Allah mengatakan, aku berikan kepada kalian dua nafas, nafas dingin, nafas panas. Jadi dingin dan panas itu sama-sama azab. Maka Allah mengatakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Kalau dingin saja, maka Nabi Ibrahim akan meninggal di dalamnya. Tapi salaman kuni barku qulna ya naru kuni bardan wa salama. Jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan, bukan dingin yang menjadikan kematian. Karena orang jangan dingin di ikhwatul Islam, terutama di daerah yang banyak musim dingin dan musim panasnya. Mana yang banyak lebih meninggal, di musim dingin atau di musim panas? Biasanya lebih banyak di musim dingin. Makanya Umar mengatakan kalau musim panas itu mu'zi. Mu'zi itu artinya mengganggu. Tapi kalau musim dingin muhlik, yaitu menghancurkan, membinasakan. Karena lebih parah biasanya musim dingin dibandingkan dengan musim panas. Kalau tidak percaya, nanti umrah di musim dingin di kota Madinah. Setelah hajian lah kira-kira. Bulan berapa Ustaz? Musim dingin Ustaz? Mulai bulan 11. Bulan 11 kata Ustaz, bukan kata kami ya. Baik, artinya agar kita tahu dingin. Dan dinginnya masih biasa. Masih 5, masih 4. Belum di bawah. Dan musim dingin itu yang Islam atau dingin, itu adalah bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika malaikat datang, maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, untukmu tidak, tapi aku hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pedagang bergantung kepada Allah, bukan kepada tangkal, jimat, pelaris dan yang semisalnya. Kita sebagai seorang guru mengajarkan kepada keluarga, terutama kepada bayi-bayi. Misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak, maka jangan diikatkan di lehernya ada ikatan ini, ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna putih, belum lagi di tangannya, belum lagi di pinggangnya. Itu semua adalah bagian daripada tatayyur. Tapi ini di sini insya Allah kita tidak ada ya. Tidak ada yang mengaku. Ada atau tidak? Ingat ikhwatul Islam, kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Salah satunya jangan pernah menggantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia atau itu merupakan di antara syarat yang pertama. Kemudian ikhwatul Islam, syarat yang kedua agar kita masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Yang kedua, humul ladina la yaktawun. Yaktawun itu artinya kai. Kai itu adalah berobat dengan besi panas. Berobat dengan besi panas tidak dilarang di dalam Islam, tapi tidak dianjurkan. Tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Dulu apabila ada orang berobat dengan besi panas, itu ada cara terakhir. Kalau sudah berobat dengan besi panas, maka pasti sehat. Itu anggapan orang terdahulu. Kalau sekarang kita contohkan, misalnya Pak Dokter, tolong sembuhkan saya, hanya engkau yang bisa menyembuhkan, itu masuk ke dalamnya. Jangan pernah kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, termasuk ke dalam yaktawun. Karena yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla, dokter hanya berusaha. Begitu juga misalnya kita yang berada di kampung bidan, misalnya ibu bidan, kalau yang laki-laki bapak bidan namanya ya. Kalau laki-laki siapa namanya? Mantri. Siapa? Mantri. Mantri. Pak Mantri misalnya, tolong misalnya, jangan bilang tolong sembuhkan saya. Kalimat-kalimat ini jauhkan. Tolong bantu saya menangani masalah ini misalnya. Silakan, tidak menjadi masalah. Dan kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iktawa atau yaktawun. Humul ladina la yaktawun. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta diruqyah. Ruqyah, meruqyah adalah obat di dalam agama. Dan tidak ada ruqyah yang paling bagus kecuali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada di antara kita yang ingin meruqyah, boleh atau tidak? Meruqyah boleh atau tidak? Boleh. Nabi meruqyah, Nabi diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Nabi pernah diruqyah oleh para istrinya, dan Nabi pun pernah meruqyah dan diruqyah. Ruqyah, meruqyah tidak menjadi masalah. Itu adalah bagian daripada bantuan.
tapi selama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah yang paling bagus ikhwatul Islam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang pertama dengan ayat-ayat Allah. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak ada ayat-ayat yang berlebih dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satunya adalah ayat Al-Fatihah. Kemudian dengan ayat Kursi. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang tiga ini jangan kita tinggalkan, terutama untuk meruqyah keluarga, anak-anak terutama. Maka tiga ayat ini kita baca. Kemudian baca 5 qul. Ada namanya 5 qul. Yang pertama qul uhiya ilai, surat Jin yang ada dalam surat yang ada di juz 29. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga qul huwallahu ahad. Yang keempat qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kelima qul a'udzu birabbin nas. Itulah ruqyah yang sesungguhnya. Dan kita dianjurkan untuk meruqyah tidak menjadi masalah. Kalaupun kita diruqyah boleh. Nabi pun pernah diruqyah. Yang tidak boleh adalah meminta diruqyah. Itu harus kita bedakan. Humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Karena ruqyah itu ikhwatul Islam itu obat yang paling mujarab. Ruqyah itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pasti sembuh kaum muslimin, karena Allah tidaklah menyebutkan kalimat syifa. Di dalam bahasa Arab ada namanya dawa, ada namanya syifa. Ada obat, ada kesembuhan. Kalimat dawa bisa jadi sehat, bisa jadi tidak sehat. Karena dawa bahasa Arabnya. Tapi kalau disebut dengan syifa, itu pasti sehat. Dan Allah mensifatkan Al-Quran dengan kalimat syifa. Artinya Al-Quran pasti membuat kalian sembuh. Kalau kalian baca Quran, kalau kalian mengamalkan Quran, kemudian kalian tidak sembuh, yang salah bukan Al-Quran, tapi kalian yang salah. Tapi Al-Quran adalah syifa. Sehingga ruqyah yang paling bagus adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita ikhwatul Islam bisa meruqyah. Misalnya anak kita sakit, atau yang terkenal dengan gangguan jin, atau kesurupan, dan yang semisalnya, kita ruqyah sendiri. Bagaimana cara meruqyahnya? Alhamdulillah, kalau kita tidak hafal dari ayat-ayat Allah kecuali Al-Fatihah dan ayat Kursi, maka cukup itu menjadi ruqyah. Tapi ruqyah itu mudah ikhwatul Islam. Begitu juga dengan ayat yang tadi kita sebutkan, 5 qul. Qul uhiya ilai, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semua kita bisa menghafalnya. Sehingga kita tidak butuh untuk orang mendatangkan ruqyah. Pak Ustaz, tolong ruqyah saya. Kalimat ini akan membuat kita cancel dari 70.000 orang yang tidak masuk surga, yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kita tidak mau. Kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Salah satunya, jangan pernah minta ruqyah. Kalau meruqyah, silahkan. Kalau diruqyah tanpa diminta juga tidak menjadi masalah. Tapi yang masalah itu adalah minta diruqyah. Kenapa? Karena dia sudah pernah menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya, ketergantungannya kepada Allah sudah mulai 70%, 80%, 20% kepada siapa? Kepada tadi yang tukang ruqyah. Itulah yang diingatkan di dalam agama. Dan yang terakhir, dan ini yang terakhir ini ikhwatul Islam, apa syaratnya? Yang terakhir adalah besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang bercerita tentang kampung akhirat begitu panjang ikhwatul Islam, dan kita akan menghadapi perjalanan yang begitu luar biasa, dan kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat tidak ada yang namanya ordal, orang dalam. Semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Kita yang beramal, kita yang bertanggung jawab. Dan salah satunya Allah sifatkan di dalam surah Al-Ma'arij. Kita baca nanti surah Al-Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa bani. Allah menceritakan bagaimana akhirat. Nanti akan ada orang-orang yang berdosa. Mereka datang kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah tetapkan diriku sebagai penduduk neraka, aku ambil istriku, ini istriku ya Allah, masukkan dia ke dalam neraka, biarkan aku masuk ke dalam surga. Artinya dijadikan istrinya sebagai tebusan. Kalau juga tidak cukup ya Allah, ini anak-anakku, diambil semua anak-anaknya, ini mereka, masukkan mereka ke dalam neraka, asalkan aku ke dalam surga. Ini keluargaku. Kalau juga tidak cukup, kalau juga tidak cukup ya Allah, ambil semua manusia yang ada di dunia, biarkan mereka masuk neraka, asalkan diriku masuk ke dalam surga. Bisa tidak demikian? Bisa atau tidak? Tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, engkau yang berbuat, engkau yang bertanggung jawab. Tidak mungkin demikian.
Kamu yang berdosa. Kenapa harus si istrimu yang bertanggung jawab? Kenapa harus anakmu? Kenapa harus orang lain? Kamu yang berbuat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, Allah juga mengatakan dalam surah An-Najm, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang kamu lakukan tidak akan dipikul oleh orang lain. Artinya ikhwatul Islam, kita bertanggung jawab. Dengan itu pula kita akan bersiap-siap. Apa yang harus kita persiapkan? Bekal apakah sudah ada? Kemudian ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat indah. Karena apabila di akhir kehidupan seseorang mengakhiri hidupnya atau melakukan kebaikan, semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan sebelumnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya di akhir kehidupannya dia tetap bergelimang dengan dosa, maka dosa-dosa sebelumnya akan dihitung satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah dihitung, maka tidak akan ada yang selamat dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk menghadapi kehidupan dunia dan juga untuk menghadapi perjalanan yang kita tidak tahu berapa lamanya, yaitu kehidupan akhirat sana. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله